Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kamu dari mana, Dek? Oh, saya Dari sekolah. dari sekolahan ya. Dari sekolahan langsung ke sini apa dari sekolahan pulang terus langsung ke sini? Tadi dari sekolah langsung ke sini aja Pak, nanti kalau misalnya pulang nanti malah mindu gawe ini saya Pak nanti. Oh, apa ibu kamu gak nyariin kalau kamu pulang ke sekolah langsung ke sini? Tadi saya udah bilang sama ibu saya Pak, ibu saya nanti mau mampir ke Pak Raffi, mau ngobrol sebentar. Oh. Dia udah bilang di aman Pak. Oh, aman. Ya, ngomong-ngomong, ibu kamu bapak kamu di rumah kerjanya apa ini? Ibu saya itu kerjanya jadi bidan Pak. Terus bapak saya tuh ngajar kayak bapak di SMP juga, tapi SMP mana ya? SMP 3. Ya. Jadi kamu kalau di rumah itu kalau habis sekolah biasanya ngapain? Saya kalau habis sekolah, ya kalau nggak bantu ibu bentar, ya paling kalau kelelahan saya tidur Pak. Tidur. Nah, setelah tidur aktivitas kamu apa? Kalau misalnya udah kesorean ya saya mandi, habis itu bantu ibu lagi buat masak, buat nyuci piring sama lain-lain Pak. Kalau sempat nanti kalau boleh ya main malam sama temen bentar. Oh iya. Kamu kalau sore tidak olahraga ikut voli gitu kan biasanya kan di desa kan kalau sore kan banyak anak voli terusan main sepak bola gitu. Wah, saya enggak terlalu suka Pak olahraga, meskipun saya badannya besar, saya enggak terlalu suka. Terlalu suka ya. Enak nontonnya, seger nontonnya Pak, jos pokoknya. Oh iya. Tadi Mas Rangga itu yang tadi malam nelpon saya ya, yang katanya mau berkonseling itu. Iya, saya mau membicarakan masalah tentang diri saya ini Pak. Oh iya. Mau ngomong ke Bapak gitu. Oh iya, emang Mas Rangga itu punya permasalahan apa ya? Masalah saya tuh ini insom Pak, kayak sering nggak bisa tidur gitu. Nggak bisa tidur malam. Oh, jadi Mas Rangga itu kesini itu gara-gara Mas Rangga itu tidak bisa mengatur waktu tidur Mas Rangga ya? Iya, saya nggak bisa mengatur waktu tidur itu gara-gara saya juga sering begadang itu Pak. Oh, coba Mas Rangga ceritakan dengan detail permasalahan Mas Rangga itu. Ya Pak. Ya biar saya itu lebih jelas tahu permasalahan Mas Rangga itu. Iya. Jadi itu kalau misalnya kan sore kan saya pulang Pak. Kalau pulang kan kadang kelelahan. Habis itu saya tidur. Nah tidur itu nanti kalau misalnya udah selesai bantu, udah selesai sholat, makan dan lain itu saya kadang ya seringnya izin ke orang tua saya buat main. Nah itu saya kan boleh Pak. Saya kadang nongkrong sering sampai malam, sampai jam 11-12 gitu kadang saya pulang. Terus sering main di pos ronda, kadang ngobrol-ngobrol sama tetangga juga. Gak kerasa kalau udah malam itu saya juga sering main game bareng juga itu Pak, malah kadang itu sampai larut banget, hampir ya jam 1-12an gitulah. Nah itu saya itu juga kalau misalnya mau tidur nggak terlalu gasik gitulah. Nah itu tuh saya nggak bisa Pak, kayak rasanya tuh wah kok berjam segini tidur tapi kok mau coba merem tapi kok tetap nggak bisa, guling-guling tok gitu Pak. Tapi kalau aktivitas lain ada nggak, seumpama kayak main game sama temen gitu? Iya itu, wah main game itu malah kadang nggak kerasa Pak, sekali game itu kadang sampai 30 menit sampai sejam juga pernah. Itu kalau sekali main. Nah kalau misalnya teman-teman masih ngajar itu kan saya juga nggak bisa tidur tuh, kadang sampai 2-3-4 kali mainan. Nah itu kadang malah juga lebih sering kemalamannya. Nah
habis selesai itu kadang saya juga nyoba merubah kayak ini udah malam buat tidur aja lah, tapi kok susah masih pak itu pak, rasanya tuh matanya tuh nolak buat merem gitu loh, buat susah banget buat tidur pak. Iya. Terus sekarang kan Mas Rangga kan sudah cerita sama saya kan seperti itu. Tadi Mas Rangga itu punya permasalahan itu, apa namanya, permasalahannya itu tidak bisa tidur. Iya, Tidak bisa tidur gasik gitu pak. Oh, nggak iya. bisa tidur, rasanya masih melek terus gitu. Terus Mas Rangga itu tadi kan aktivitas Mas Rangga semalaman itu sering begadang ya. Iya. Nah itu Mas Rangga tahu nggak efek dari sering begadang itu apa? Nggak tahu pak kalau efeknya pak, tapi gimana lagi lah, suka gitu, suka sama teman-teman ngobrol itu seru pak, belum tahu efeknya kalau begadang. Emang efeknya itu apa pak kalau begadang pak? Kalau begadang itu efeknya itu pertama itu kalau begadang malam itu tidak apa namanya, kita kan kalau begadang malam kan di luar kan. Iya. Kalau angin malam itu biasanya itu tidak bagus untuk kesehatan kita mas. Oh Iya. Terusan kalau angin malam itu bisa mengakibatkan angin duduk kalau di apa namanya, paru-paru di dalam tubuh manusia. Efeknya itu seperti itu. Terusan kalau orang begadang itu biasanya itu matanya itu kan merah kan. Nah itu oh iya pak, itu kadang matanya ya, juga merah gitu. ya tidak sehat, tidak baik lah. Terusan kadang kurang tidur kan, kalau apa namanya, kalau orang kan minimal tidur kan dalam semalam kan 8 jam. Nah kalau Mas Rangga kalau semisal tidur malam jam 1 terusan pagi kan apa namanya sekolah kan. Iya. Nah itu itu sekolah tidak sehat mas kalau kok apa namanya kurang tidur dalam itu satu malam itu. oh berarti kalau Maksudnya kalau kurang tidur iya. tuh nanti matanya juga sering sakit gitu ya pak? Iya gitu. Terusan Mas Rangga kalau semisal tidur larut malam sekolahnya gimana? Ya gimana ya pak, kalau misal pas pelajaran itu kadang matanya suka berat gitu, tapi kalau masih pagi, kalau misal jam 1 jam kedua tuh masih oke lah buat merhatiin, tapi kalau udah mulai jam ketiga 4 dan seterusnya, wah itu matanya berat banget pak. Apalagi kalau pas istirahat tuh rasanya pengen tidur banget, tuh matanya tuh lelah, kayak berat banget gitu pak. Nah kalau Mas Rangga kalau tidur larut malam bisa nggak pagi-pagi bangun pagi gitu untuk Mas Rangga siap-siap memasuki sekolah? Mas Rangga kan kalau pagi kan sekolah. Ya, kayaknya kalau nggak pasang alarm sama kalau nggak dibangunin sama ibu saya kayaknya nggak bisa. Paling bangun kalau liburan aja biasanya bangun jam 8 gitu, bangun cuma sholat bentar terus tidur lagi. Itu wah susah pak. Paling bangun itu kalau alarm aja, kalau suaranya tuh harus full di telinga pak, biar bisa bangun. Begitu ya. Untuk strategi apa Mas Rangga biar Mas Rangga itu apa namanya tidurnya itu tidak larut malam? Strategi apa yang Mas Rangga punya untuk Mas Rangga terapkan biar Mas Rangga itu tidak tidur sampai larut malam, biar Mas Rangga itu bisa mengatur waktu tidur waktu jam tidur Mas Rangga, waktu jam tidur malam Mas Rangga. Strategi apa menurut Mas Rangga? Kalau saya sih nanti kayaknya tetap mengurangi ini pak, mengurangi kayak penggunaan handphone, terus mengurangi, kan kata bapak kalau main malam kan anginnya itu kan nggak baik pak. Nah itu ya mungkin
nanti kalau takutnya jadi masuk angin ya paling saya nggak kalau misalnya langsung mengurangi kan nggak bisa pak, langsung jegrek gitu. Paling juga nanti saya mengurangi dikit-dikit gitulah biar nanti jadi kebiasaan nggak nongkrong malam gitu. Terus nanti misalnya kalau udah ngerasa penat itu ya nanti tak usahakan buat tidur gitu, kalau nggak buat apa rebahan dulu biar matanya tuh kayak biar bisa merem gitu pak. Oh iya, saya ini iya sih benar sih, tapi saya ibaratnya saya beri masukan ya. Iya. Mas Rangga itu sebaiknya itu kalau malam itu biar tidurnya itu tidak terlalu malam kan, Mas Rangga itu dibiasakanlah sebisanya biar tidurnya itu apa namanya nggak kemalaman gitu, iya nggak kemalaman. Misal ya Mas Rangga ya gimana ya, Mas Rangga itu harus malam itu harus mempunyai kesibukan biar badan Mas Rangga itu apa namanya, oh biar kayak energinya enggak, biar badan Mas Rangga itu ibaratnya agak kesel gitu kan. iya agak kesel dikit kan. Kalau kesel biasanya kan orang kan langsung tidur ya. Iya, tubuhnya butuh istirahat gitu ya pak. Iya. Kalau tadi masukan Mas Rangga itu apakah Mas Rangga bisa menjalankan tadi masukan Mas Rangga itu yang Mas Rangga bicarakan dari saya? Insya Allah pak, saya usahakan ya masukan dari bapak juga masuk itu. Kalau misal ya kalau saya mikir-mikir lagi, kalau malam misalnya ada kesibukan kayak belajar, kayak bantu orang tua gitu kan, ya itu tubuh kan juga bergerak. Itu nanti kan mesti ya lelah dikit tuh nanti pasti kalau buat tidur kayaknya nyenyak. Iya gitu, langsung nyenyak ya. Iya. Kapan Mas Rangga bisa melaksanakan yang Mas Rangga tadi bicarakan dengan saya itu, yang tadi Mas Rangga itu harus apa itu yang tadi itu ya kayak harus bisa gitu. Iya mengurangi handphone, terus mengurangi nongkrong sama teman, itu kapan bisa dilakukan? Ya kan ini kan baru pulang sekolah ya pak, paling nanti malam kalau nggak besok pak, saya kalau kayak gitu insya Allah lah ya secepatnya biar ya kan, kalau lebih cepat kan lebih baik lah. Iya, besok juga sekolah lagi pak ya. Tapi Mas Rangga janji sama saya ya tadi bisa mengurangi game dan bisa mengurangi nongkrong sama teman semalam. Iya pak, janji pak ya pak. Iya, ini kan ada skala kan 1 sampai 10 kan. Iya. Pada skala berapa Mas Rangga bahwa masalah ini dapat terselesaikan? Pak, menurut saya 9 lah pak. Kenapa kok di angka 9 ini? Karena saya merasa mampu gitu pak. Kayak ya saya juga merasa kalau begini terus wah itu sekolah saya nanti gimana pak, kalau pagi-pagi di sekolah tidur malah nggak merhatiin bapak ibu guru, nanti malah ujiannya juga jelek. Itu nanti malah efeknya ke saya. Iya sih benar sih ya, yang dikatakan Mas Rangga itu emang benar. Terusan ini kan permasalahan Mas Rangga kan sudah kita bahas secara tuntas kan. Iya pak. Ya, semisal Mas Rangga itu butuh berkonseling lagi, kapan kira-kira Mas Rangga mau berkonseling? Ya mungkin kalau nanti berkonseling lagi coba minggu depan, kalau ya pekan depan gitu lah pak minimal. Kalau enggak 3 hari lagi, kalau 3 sampai 7 hari lah pak nanti. Biar bisa saya kayak apa menganalisis diri saya sendiri juga gitu pak. Iya ya. Kalau sama menunggu perkembangannya bagaimana gitu ya. Iya.
kayak ya perkembangannya tuh gimana ini dengan Iya sih, benar. Ini kan kita kan sudah membahas secara tuntas. Kalau kita cukupan dulu bisa nih. iya Pak, nggak apa-apa. Iya. Kalau setelah ini Mas Rangga mau kemana ya? Oh, saya lelah sekolah Pak, langsung ke Bapak ini, nanti paling saya habis dari sini langsung istirahat aja. Oh, langsung istirahat Iya, aja. badannya udah lelah ini Pak. Aduh. Nanti sore paling saya lihat bola, seneng Pak saya lihat bola Pak. Enggak ke rumah pacar. Oh, enggak ada ya Pak. Enggak punya pacar. Nanti aja. Iya, benar. Baik, kalau anak zaman sekarang itu kan biasanya kan pacaran kan, banyak pacaran itu iya. Benar, kalau semisal Mas Rangga itu tidak pacaran itu Mas Rangga saya acungi jempol sih, karena kan di agama kita kan itu kan sudah ada kan, kalau agama Islam itu tidak boleh pacaran itu kan hukumnya haram bagi Iya. agama Islam kan, karena kalau pacaran itu kan bisa menjerumuskan ke hal-hal yang negatif. Iya. Ya, jadi kalau agama Islam itu menganjurkan itu ta'aruf. Taruh tuh kayak apa Pak itu Pak? Ta'aruf itu artinya itu mendekatkan diri ya. Semisal kita sama cewek gitu kan, Iya. nah itu bolehnya itu di agama Islam itu ta'aruf itu mendekatkan diri doang. Kalau pacaran itu tidak boleh, itu hukumnya haram. Oh. Berarti tidak boleh ya Pak, berarti Pak? Iya, nggak boleh. Karena pacaran kan, saya kan bilang tadi sih banyak yang menjerumuskan ke hal-hal yang negatif juga. Iya. Ya, Tapi wah saya jujur ya Pak, Iya. saya nek lihat teman-teman saya malah seneng gitu Pak. Untuk bola nonton berdua mau, tapi saya iya. wah saya iri Pak, saya Pak. Tapi gimana lagi, dari Bapak juga kan kata Bapak kan dari agama itu nggak boleh, Mas, saya baru tahu Pak. Nah, iya seperti itu. Kalau Mas Rangga Kak, semisal Kak tidak pacaran, saya acungi jempol sekali Mas. Terima kasih Pak. Ya, saya beri apresiasi yang sangat besar. Ya udah ya, sekian dari saya. Kalau tadi saya ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Mas Rangga, Iya. mohon dimaafkan ya. Iya Pak, ada Ya, apa Pak? baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak. Iya, terima kasih.